Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pranata dari Teknik Informatika 2017. Di sini saya akan membahas tentang materi perkuliahan saya, yaitu etika profesi. Yang pertama, kita akan membahas apa itu etika profesi. Etika profesi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Nah, sementara etika profesi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang teknologi informasi. Karena kode etik profesi merupakan bagian dari norma yang lebih umum yang ada dalam etika profesi. Kode etik ini memperjelas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut tersirat dalam etika profesi. Tujuan kode etik adalah agar seorang profesional nantinya dapat memberikan jasa sebaik mungkin kepada konsumen atau pemakainya. Kode etik tersebut diharapkan akan ditaati oleh setiap orang, bukan karena paksaan. Dalam etika profesi sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar IT Elektronik, yang dimana Undang-Undang Dasar IT ini menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Nah, peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam etika profesi sendiri, ada juga aspek bisnis. Aspek bisnis ini diterapkan dalam bidang informasi. Nah, dalam pendirian bisnis terdapat prosedur sebagai berikut, yaitu pengajuan nama perseroan terbatas, pembuatan akta pendirian, perolehan surat keputusan menteri, dan tempat kedudukan atau domisili perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, prosedur pengadaan barang dan jasa, yaitu penilaian kualifikasi, permintaan, penawaran dan negosiasi harga, penetapan dan penunjukan langsung, penunjukan penyedia barang atau jasa, pengaduan, penandatangan kontrak. Sertifikasi nasional dan internasional. Dalam etika profesi, kita juga mengenal sertifikasi nasional dan internasional serta sertifikasi di bidang teknologi informasi. Sertifikasi di bidang ada apa? Sertifikasi ini juga terdiri dari sertifikasi di bidang teknologi informasi, sertifikasi nasional, sertifikasi internasional. Sertifikasi di bidang teknologi informasi yaitu yang pertama, sertifikasi yang dikembangkan oleh Professional Society sebagai contoh British Computer Society atau BCS, Australian Computer Society atau ACS, Southeast Asian Regional Computer Confederation. Ada yang kedua dikeluarkan oleh komunitas suatu profesi sebagai contoh Linux Profesional, Sage, System Administration Guild. Ada yang ketiga dikeluarkan oleh vendor sebagai contoh MCSE, CCNA, CNA, RHCE. Biasanya skill yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat ini sangat spesifik dan sangat berorientasi pada suatu produk dari vendor tersebut. Sertifikasi nasional, Certificate of Competence. Sertifikat ini
berdasarkan level kualifikasi dan jenjang jabatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sertifikat ini merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi dari suatu bidang keahlian kerja. Certificate of Attainment. Sertifikat ini atas unit kompetensi yang jenjang jabatannya berdasarkan kebutuhan pasar. Kedua jenis sertifikat ini disusun berdasarkan SKKNI. Sertifikasi internasional. Yang pertama Microsoft Office Socialist, yaitu sertifikasi untuk penggunaan Microsoft Office. Oracle Service Associate, Cisco Certified Security Professional. Sertifikasi ini untuk keamanan jaringan. Dalam etika profesi kita dikenal confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality maksudnya secara singkat sama dengan arti katanya yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan dalam hal ini adalah informasi yang kita miliki pada sistem database kita. Adalah hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan tidak dapat melihat atau mengaksesnya. Integrity. Integrity merupakan suatu data tidak berubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsisten, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Availability maksudnya memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau application. Sistem yang membutuhkannya sama seperti aspek integrity. Rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor eksidensial atau kecelakaan. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.